Shalom. Apa kabar semua? Tuhan baik. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, tema kita untuk minggu ini yaitu tentang taat. Firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8, saya akan baca beberapa ayat sebelum dan sesudahnya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus. Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya mulai dari ayat 6 yang walaupun, ayat 7, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam kristologi, Yesus bukan jelmaan, tapi Yesus adalah firman. Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Yesus adalah firman. Firman siapa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman itu datang ke dalam dunia, firman itu menjadi manusia. Berarti Yesus adalah Allah itu sendiri. Katakan amin. Nah, namun ayat ini berkata, dia tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah. Enggak ogah-ogahan. Dia tidak mengumbar bahwa aku ini Allah. Karena dia datang dengan posisi sebagai firman. Saudara kekasih, bahkan di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan tadi, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat. Dan apa saudara? Come on, dan apa saudara? Dan taat. Taat seperti apa? Alkitab dengan jelas berkata, taat sampai mati. Coba bilang. Kalau saya memberi tantangan kepada saudara, apakah kita dalam iman, perjalanan iman kita, sekali Yesus tetap Yesus? Hello? Sekali Yesus tetap Yesus? Apakah kita siap taat sampai mati? Nah lo, bingung nih. Hello? Ada yang dengar saya? Apakah hari ini kita mau buat komitmen taat sampai mati? Berapa banyak yang siap taat sampai mati? Ya, kalau situasi baik-baik saja, it's okay, mungkin okay. Kita bisa angkat tangan, kita bisa yes, taat sampai mati. Tapi fakta membuktikan banyak di akhir zaman ini orang murtad. Bahkan meninggalkan Kristus sebagai juru selamat. Demi apa? Demi jodoh. Demi apa? Demi harta. Demi apa? Reputasi. Demi apa? Segala macam yang fana di dunia ini. Kalau kita baik-baik saja ya oke, mungkin kita bisa oke, kita taat sampai mati. Saudara memahami apa itu taat? Taat itu apa? Taat itu dari bahasa Yunani itu pisteo. Pisteo mengandung dua makna, dua pengertian, yaitu setia, katakan, dan jujur. Banyak orang bisa taat, bisa setia. Bisa. Banyak orang bisa setia. Ya, setianya jempol 2. Tetapi adakah kejujuran di dalam kesetiaan itu? Tanda kutip. Tahu. Saya nggak tahu. Oke? Bisa saja kita setia. Tapi di balik kesetiaan kita ada udang di balik bakwan. Enak kan? Siapa yang tahu? Baik. Untuk memaknai ketaatan dan kejujuran ini, saya ingin mengambil satu contoh
yang seringkali saya khotbahkan bagian ini, dan ini jadi rema terus untuk saya harus sampaikan. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11 ada cerita tentang satu pribadi yang luar biasa, memberi teladan tentang arti dari ketaatan. Ya, orang ini namanya Om Yeftah. Namanya Yeftah. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, figur pribadi daripada Yeftah dalam pokok bahasan kita lihat dulu. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tapi ia seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead, dan seterusnya. Suatu ketika para tetua-tetua Israel datang kepada Yeftah. Yeftah, kami sudah rapat nih, dan pilihan jatuh pada kamu, yaitu kamu memimpin pasukan untuk berperang melawan Bani Amon yang suka ganggu kami, menjajah kami, yang suka eksekusi ketentraman kami. Kamu harus pergi berperang melawan mereka. Kita lompat dulu ayat 29. Ayat 29, kita lompat dulu. Kita baca sama-sama, 2, 3 kita baca. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke Bani Amon. 30. Lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, ayo baca dong. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan akan kupersembahkan sebagai korban bakaran. Lanjut. Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Lanjut. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aror sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramin, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Lanjut. Ketika Yeftah pulang ke Mispa, saudara baca ini baik-baik. Ketika Yeftah pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Lanjut. Demi dilihatnya dia, dikoyakannya lah bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Lanjut. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lanjut. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini, berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Lanjut. Jawab Yeftah, pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Lanjut. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak mengenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel, bahwa dari tahun ke tahun
anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Ini satu cerita yang tragis. Ibadah jam 11 adalah ibadah mujizat. Tema kita adalah ketaatan. Mujizat tidak akan terjadi tanpa ketaatan. Katakan amin. Saudara tahu apa arti mujizat? Tahu apa arti mujizat? Sedikit keluar dulu dari bahasan kita. Mujizat, definisi dari mujizat adalah peristiwa yang terjadi bertentangan dengan hukum alam. Itu mujizat. Yang gak bisa jadi bisa, yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu mujizat. Kalau ini ibadah kedua adalah ibadah mujizat, saya tetap percaya hidupku adalah mujizat. Napas yang kumiliki sampai hari ini 61 tahun adalah mujizat. Saudara ada di sini adalah mujizat. Saya membayangkan tadi pagi saya nggak tahu bahwa di Pontianak sekarang sudah mulai aktif lagi Car Free Day. Bahkan tadi bukan cuma Car Free Day tetapi ada karnaval. Sehingga saya sih biasa aja, rumah saya dari sini dari rumah ke Mega Mall paling banter juga 10 menit, 8 menit, 10 menit. Jadi saya karena ketidaktahuan saya berangkat dari rumah dan ternyata saya terjebak macet yang parah. Gara-gara karnaval dan juga Car Free Day. Saya tidak panik, tetapi saya mulai berpikir, wah, saya tipikal yang disiplin, yang kalau pelayanan tidak pernah mau terlambat. Tapi hari ini saya lihat 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, waduh aku terlambat. Dan saya cuma berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan jalan tepat terbuka, biarlah terbuka. Benar, pas sampai persimpangan ke Mega Mall, polisi yang masih ada apa itu, yang penutup jalan itu, pas sampai di situ, pas tepat mobil saya sampai situ, polisi buka jalan, langsung bisa masuk. Dan ternyata saya tidak sampai terlambat bagaimana di dalam ibadah pertama tadi. Dan saya kata, ini mujizat. Karena saya harus jadi berkat di sini. Saudara, kenapa mukanya tegang melulu? Kok jadi bengong dia? Saudara, coba katakan di kiri kananmu, hidupmu mujizat. Setuju? Setuju? Hidup kita ini mujizat, saudara. Nah, kita lihat saudara, berbicara tentang mujizat, peristiwa yang terjadi bertentangan dengan hukum alam. Yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak mungkin jadi mungkin. Dan Allah, mujizat itu ada 2 bagian. Mujizat dari kegelapan, mujizat dari surga. Saya tidak bahas mujizat dari kegelapan. Itu bicara tentang okult, kuasa kegelapan. Saya berbicara tentang mujizat Allah bagi saudara. Amin. Mujizat Allah bagi kita. Mujizat Tuhan berikan tidak cuma-cuma. Hello, banyak orang mengejar mujizat. Kalau di sana ada ibadah mujizat, pergi. Kalau di sana ada ibadah mujizat, pergi. Kemana-mana, keliling-keliling, cari mujizat melulu. Padahal dia nggak tahu, hidupnya sebenarnya adalah mujizat yang besar yang Tuhan sudah berikan. Kita bisa mendengar Yesus, kita bisa mendengar firman, kita bisa bertobat, kita bisa receive Jesus dalam hidup kita. Itu mujizat. Dan setiap peristiwa mujizat yang Allah izinkan terjadi bagi kita, tentu bukan lain dan tidak lain tujuannya supaya Allah dipermuliakan. Percuma kita beribadah cari mujizat, setelah mujizat kita hilang. Banyak yang terjadi begitu. Dia sampai pada level menerima mujizat, tetapi tidak ada action dari mujizat yang dia dapat. Kalau hari ini saudara kemarin sakit dokter vonis A, B, C, dan D, tapi dengan mujizat saudara dipulihkan, bukan berarti itu untuk milik saudara. Hidupmu bukan punyamu lagi, tapi punya Tuhan. Berarti hidup kita harus didedikasikan untuk nama Tuhan. Kok nggak ada yang aminin? Sedih kali hatiku nih. Sampai sini saudara paham ini? Jadi ingat, jangan getol cari mujizat kalau tidak didedikasikan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Mujizat Tuhan izinkan terjadi. Saudara ditipu orang dalam bisnis.
Saudara diciak orang, bahkan diciak saudara sendiri dalam bisnis. Membuat saudara mulai terpuruk, ekonomimu terpuruk. Saudara puasa, fasting, saudara datang di kaki Tuhan. Saudara mohon ampunan Tuhan. Saudara mohon belas kasih Tuhan. Tuhan dengan cara Tuhan, bukan cara kita. Cara kita nggak masuk akal. Cara Tuhan saudara-saudara, saudara Tuhan angkat kembali. Ekonomimu dipulihkan, bisnismu jalan kembali. Itu mujizat. Itu apa saudara? Itu mujizat. Dan mujizat ini terjadi supaya saudara bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang saudara miliki. Tapi sayang banyak sekali fakta membuktikan orang sampai pada level mujizat, sesudah itu dia lupa karena dia menikmati mujizat itu pribadi. Ini salah besar. Pribadi Yefta sebagai contoh konkret dalam kehidupan kita. Pribadi Yefta mengajarkan kepada kita ada teladan yang dia berikan kepada kita tentang ketaatan. Apa rahasianya? Kita lihat di sini ketika tua-tua ini datang kepada Yefta, Yefta, kamu pergi perang lawan Bani Amon. Saya pikir pada waktu tetua itu datang kepada Yefta dan memerintahkan dia pergi pimpin pasukan dan berperang melawan Bani Amon, mungkin dia mau dia bingung-bingung. Kok aku yang dipilih? Gitu kira-kira. Karena ada riwayatnya nih. Kok aku yang dipilih? Siapa aku? Seringkali kita gitu kan. Tiba-tiba mungkin Pak Gembala, Pak Yahya di sini katakan, kamu melayani dong. Jadi singer misalnya. Siapa aku? Terlalu banyak penolakan. Tapi percayalah hari ini ketika kita mau taat, tanda kutip, dan jujur, Tuhan sanggup memakai kita yang tidak bisa menjadi bisa. Oke? Nah, Yefta mungkin dia berpikir, siapa aku? Kok aku yang dipilih? Aku ini manusia yang gak punya harga. Aku ini manusia yang gak punya nilai, gak bisa apa-apa. Saudara, tadi ayat 1 kan udah, kalau kita mau lihat biografi dari Yefta, parah banget saudara. Kalau bahasa sekarang, Yefta itu anak sundal. Nah, Alkitab yang mencatatnya, bukan saya yang bilang. Ya kan? Coba balik dulu ayat 1. Kita lihat ayat 1. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ini cerita ini setelah apa yang Yefta perbuat. Sebagai satu gambaran. Namun biografinya mulai. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Lanjut ayat 2. Ayat 2. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya, mama tirinya. Setelah besar anak-anak istrinya ini mereka mengusir Yefta. Jadi Yefta itu derajat hidupnya parah, diusir. Jadi nggak punya hak waris. Untuk adat istiadat Yahudi kalau tidak punya hak waris itu berarti itu kalau di dalam puisi Ismail Marzuki itu binatang jalan. Sampah masyarakat. Kenapa sampah masyarakat? Binatang jalan, ini hakikat yang diberikan kepadanya. Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Lanjut. Ayat 3. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Nah, apa yang terjadi? Ia di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Sampah masyarakat, perampok saudara. Perampok di Pontianak di buron polisi, DPO. Itu Yefta tuh kerjanya tuh. Gak ada nilai, gak ada harga. Nilai sosialnya minus. Tapi kenapa dia dipilih? Hari ini saya cuma mau katakan, kalau Tuhan mau memilih seorang, dia tidak ada urusan dengan masa belakang, masa lalu kita. Dia tidak ada urusan dengan kehidupan lama kita. Katakan amin saudara. Yang dia berurusan adalah masa depanmu penuh harapan. Yaitu rancangan-rancangan yang baik, adil dan benar. Amin saudara. Yefta terpilih. Walaupun dia kehidupannya seperti itu, ancur-ancuran. Seorang perampok, binatang jalan, sampah masyarakat, tidak punya hak waris apapun. Tapi dia bisa menjadi teladan hari ini bagi kita sekalian. Kita lihat saudara, dia dalam bacaan tadi jelas sekali.
Ketika Yefta ditawarkan demikian, dia mulai buka mulut. Tuhan, kalau engkau memberikan aku kemenangan lawan Bani Amon, karena aku diperintahkan tetua-tetua nih, baik, aku mau taat. Aku mau taat. Aku menjalankan misi ini. Aku pergi akan berperang dengan engkau. Namun, kalau engkau memberikan aku kemenangan, dan ketika aku pulang dengan kemenangan, ini nazarku, ini janjiku. Yang pertama-tama keluar dari pintu rumahku, menyambut aku ketika aku pulang, akan kuambil sebagai korban persembahan, yaitu dipanggang, dibakar. Saudara bayangin ini saudara, ini serius saudara. Yefta bikin janji dengan Tuhan. Bukan cuma omdo, janji tinggal janji. Bukan itu saudara. Dan fakta membuktikan ketika Yefta berjalan, roh Tuhan menyertai Yefta, dia pergi berperang. Sudah kita bacakan tadi, Yefta mengalami kemenangan. Saudara, adakah kita dalam hari-hari hidup kita penuh pergumulan? Pergumulan yang berat, pergumulan yang luar biasa. Pergumulan yang menekan kehidupan kita. Ketika saudara dan saya punya pergumulan, jangan lari ke tempat yang lain. Datanglah di kaki Tuhan. Kok nggak ada yang aminin? Itu lagi terpesona. Datanglah di kaki Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Niscaya Tuhan akan mendengar dan menjawab doa saudara. Dan mengangkat semua pergumulan. Sebab Tuhan sendiri udah janji. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku mau beri kelegaan kepadamu. Amin. Nah gitu dong. Melongo terus. Mari yang letih lesu dan berbeban berat, aku mau beri kelegaan padamu. Amin. Setuju? Sepakat? Ada syaratnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lanjut. Nah, nggak tahu nih jemaat Yesus ya baca Alkitab, hafal Alkitab. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Cari mujizat, cari kerajaan Allah dulu dan kebenarannya. Pasti semua yang lain akan ditambahkan. Simple, sederhana sebenarnya firman Tuhan ini. Tuhan, ketika engkau menyertaiku pergi berperang melawan Bani Amon, dan engkau memberikan aku kemenangan, apa yang keluar dari pintu rumahku akan kuambil, diberikan sebagai korban persembahan yang dibakar kepadamu. Wow, keren benar janji Tuhan. Janji Yefta kepada Tuhan. Keren saudara. Kebanyakan manusia di akhir zaman ini pandai bikin janji. Pandai buat janji, tapi nanti ketika sudah dijawab, dia lupa sama janjinya. Ada di sini. Pakai baju apa dia? Tak ada. Puji Tuhan, tak ada. Tetapi fakta tidak bisa kita pungkiri. Ketika bikin janji gampang. Oh kalau baca medsos sekarang, 80% medsos sekarang negatif. Kabar-kabar negatif melulu. Ya. Pinjol-pinjol, ya macam-macam, ngutang, sampai karena sakit hati dia masukin ke Facebook, dia masukin ke Instagram, dia masuk kemana, bahkan di TikTok pun, ngomel-ngomel, dumel di TikTok, di snack video, pokoknya medsos menjadi pelampiasannya, ya, ngutang manis-manis, aku dalam kesusahan, tolonglah aku. Biarlah gak apa-apa, pakai bunga gak apa-apa. Saya pendeta pun sering kali digituin. Pak tolong pak, pinjam pak. Ini gak apa-apa biar pakai bunga. Dalam hati otakmu, ampun. Emang saya ini berbisnis kali. Ya, ada lagi, ada. Ada orang yang orang Pontianak. Minta pinjam duit, aku lagi sakit ini bla 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 bla. Gak punya uang, anak gak bisa ujian. Tolong pak, sekian juta kak, bantu. Ya aku gak kenal, saya gak kenal. Tapi kalau sudah memelas seperti itu, aduh kasihan banget anaknya nanti gak bisa ujian. Aduh sayang banget sudah mau ujian nih. Ya udah saya transfer dalam nama Yesus.
transfer dalam nama Yesus dengan harapan supaya dikembalikan. Tapi hilang juga. Hilang juga. Ya nggak apa-apa, saya nggak miskin gara-gara itu. Saya melakukan bagian saya, kasih yang saya berikan. Tapi ketika yang lain-lain, bahkan di medsos kita lihat sampai berantem. Berantem. Bunuh-membunuh. Waktu janji manis sedap didengar. Tapi untuk menepati janjinya bisa buyar dan berantakan. Ada di sini. Mana orangnya? Angkat tangan. Oh tak ada. Puji Tuhan. Nah kita lihat Yefta bikin janji. Jikalau engkau memberi kemenangan padaku, apa yang keluar dari pintu rumahnya akan kuberikan sebagai korban yang dibakar. Saudara, aku bayangkan secara historical, zaman itu belum ada HAM. Jadi bebas apa yang dia ucapkan bisa dia praktekkan sesuai dengan janjinya. Jadi saya membayangkan pada waktu itu Yefta waktu membuka mulut Kaiko. Dia buka mulut dan bikin janji dengan Tuhan. Dia mungkin berpikir nanti yang keluar mungkin anjingnya. Dia mungkin berpikir mungkin yang keluar nanti dombanya. Atau apeslah. Paling buruk yang keluar mungkin bujangnya atau pembantunya. Bebas boleh diberikan sebagai korban yang dibakar karena nggak ada HAM pada waktu itu. Tuhan dengar doa Yefta. Dan Tuhan memberi kemenangan sampai Yefta sanggup menaklukkan 20 kota. Wow, itu kemenangan yang spektakuler. 20 kota dia menang. Saudara, adakah saudara dalam pergumulan dan doa Tuhan jawab saudara dengan cara yang luar biasa? Jangan pernah lupa Tuhan. Semakinlah engkau melekat pada Tuhan. Karena apa? Taat dan jujur. Amin. Amin. Saudara, kita kembali pada Yefta. Ketika Yefta pulang ke rumahnya, dari jarak pandang yang sudah dia dapat, pintu terbuka. Dan seorang gadis cantik, sudah gadis loh, dengan rebana menari-nari, menyambut si pahlawan Yefta pulang dari peperangan. Siapa gadis ini? Alkitab mencatat, satu-satunya anak Yefta, anak tunggal. Tidak ada anak yang lain. Betapa mirisnya, betapa tersiksanya, betapa hancurnya hati Yefta. Ketika melihat bahwa yang keluar yang muncul itu anak tunggalnya. Sampai di sini saudara bisa cerna sendiri. Bagaimana gejolak, kehancuran hati. Makanya Alkitab dengan jelas mencatat. Demi dilihatnya satu-satunya anaknya yang tunggal itu menyambut dia. Memukul rebana dan tari-tarian. Aku tanya dulu di sisi yang berbeda. Kira-kira menurut saudara, wajar enggak ketika putrinya, ketika anaknya melihat papanya pulang dari medan pertempuran, medan peperangan, menari-nari dan menyambut papanya pulang, wajar enggak? Sukacita, haising, wajar enggak? Sangat wajar. Wajar enggak? Lantang dikit suaranya. Udah lapar. Nanti kita makan ya. Kita makan di Mega Mall, dekat kok. Setuju? Bayar masing-masing. Wajar saudara. Wajar. Dan dia sukacita. Saya aja kalau pulang ke Jakarta, anak-anak udah jemput. Begitu saya keluar dari kedatangan, mereka udah di depan. Begitu langsung berpeluk-pelukan saudaraku. Walaupun saya pergi cuma 1 minggu, udah peluk-pelukan. Wajar karena mereka bahagia papa pulang. Wajar anak ini dia menari-nari ketika lihat papanya pulang dari maut. Pulang dari tempat kengerian. Pulang dari peperangan berdarah-darah dan kematian. Papanya pulang, anaknya menari-nari, memukul rebana. Tapi yang anehnya, nah ini sampai di sini kita ke level yang lebih di atas. Anehnya ketika ayahnya si Yefta lihat bahwa anaknya menyambut dia, anaknya menari-nari kepadanya, anaknya memukul rebana untuk menyambut papanya.
papanya bukan sukacita. Ketika anak saya menyambut saya di airport, saya sukacita dan peluk mereka dan cium mereka. Apalagi kalau saya pulang ke Jambi, kedua cucu saya, kalau sudah lihat saya masih di gerbang, udah mereka lari. Engkong, lari langsung lompat dan saya harus gendong mereka dua-duanya. Untung engkong pinggang masih kuat. Sukacita. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas, demi dilihatnya anaknya yang menyambut dia, maka dia mengoyakkan jubahnya, mengoyakkan bajunya. Saudara, adat istiadat di situ mengoyakkan baju atau jubah adalah gambaran suatu keterhinaan, ketidaklayakan dan kehancuran. Cikwai, apa yang aneh? Apa yang aneh? Seharusnya papanya juga bilang, wow, thank you, kamu udah menyambut papa. Yes, Tuhan kita dahsyat. Yes, haleluya, puji Tuhan 12 kali. Iya kan? Mujizat terjadi, aku pulang dengan selamat. Amin. Tapi kenapa sebaliknya malah mengoyakkan jubahnya, mengoyakkan dan berkata, anakku, bukan Bani Amon yang membuat hatiku hancur, kau yang membuat hatiku hancur. Loh, kok bisa? Mungkin bingung, loh papa kenapa? Apakah salah aku menyambut papa? No, bukan soal menyambut. Tapi ketahuilah, saya sudah membuka mulut saya. Ingat dengan perkataan kalian. Dan aku telah berjanji kepada Tuhan, ingat akan janjimu. Dan hal yang mencengangkan adalah, Yefta katakan, dan tidak dapat aku mundur. Wopunang cuanuheda. Tidak dapat aku menarik janjiku. Tidak dapat aku ingkar akan janjiku. Tidak dapat aku pura-pura gak tahu atau diam-diam saja. Aku telah membuka mulut, aku telah bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Inilah level tertinggi dari suatu ketaatan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Yesus bahkan tidak menganggap dirinya dengan kesetaraan Allah, mengosongkan dirinya, datang ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai manusia, dan dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Inilah ketaatan. Ketaatan yang sesungguhnya. Padahal Yefta dia seorang yang sudah kita baca tadi, yang sudah kita tahu backgroundnya siapa Yefta. Tetapi kok bisa orang yang jahat, orang yang ditakuti masyarakat, seorang perampok, kok bisa punya ketulusan, kejujuran, ketaatan seperti itu? Kok bisa? Zaman sekarang, banyak orang mukanya di gereja bak malaikat, bukan di sini ya. Bak malaikat, oh puji Tuhan, luar biasa. Tapi di sono perilakunya malaikat maut kali. Yefta memberikan teladan yang luar biasa. Aku telah membuka mulutku, bernasar, berjanji kepada Tuhan, dan aku gak bisa mundur. Oleh sebab itu engkau yang mencelakakan aku. Dan mungkin aku minta dispensasi. Dan mungkin aku minta, ya Tuhan, kiranya engkau maha mengerti. Kalaupun, saya mau katakan, kalaupun pada saat itu Yefta mundur, kalaupun pada saat itu Yefta ingkar janjinya, saya percaya Tuhan tidak akan menghukum Yefta. Tuhan mungkin akan berpikir, iya waktu dia buat janji mungkin dengan emosional. Karena tipe perampok kan, begitu kan, balik gampang buat janji kan. Semoga di sini tidak ada yang gampang buat janji. Enggak ada yang aminin. Ya terlambat. Mungkin Tuhan berpikir dia emosional. Karena memang karakternya demikian. Kalau karakter Yefta tidak demikian, dia bagaimana bisa menjadi perampok? Seorang yang perampok itu pasti bernyali tinggi.
Itu loh yang terjadi pada Yefta. Tapi luar biasa, Yefta sekalipun ada harga yang harus dibayar, anak tunggalnya loh, gila. Anak tunggalnya, anak satu-satunya yang dicintai. Anak saya 4, anak pertama putri, itu anak angkat, bukan anak kandung. Kemudian Michael Mihen yang ikut dengan saya hari ini karena lagi dari Jakarta. Tapi masih ganteng saya daripada dia. Yang ketiga Ken Hill, ada di Jakarta, yang si bungsu putri Gladys di Jakarta. Kalau saya ada dimanapun, kalau saya dengar salah satu dari mereka sakit, saya udah gelisah. Aku udah berlutut dan aku udah berdoa dan menolak semua penyakit. Dan saya harus, kalau bisa hari itu, kalau enggak besok, saya terbang untuk mendapatkan mereka. Demi cinta saya kepada anak saya. Dan saya yang merawat, kemarin saya pernah opname, Gladys opname, itu sudah membuat saya susah luar biasa. Saya terbang dan saya rupanya kena COVID ya. Jadi opname. Saya selama 1 minggu tidak keluar kena matahari karena merawat dia di rumah sakit. Saya rawat anak saya. Saudara, ini peristiwa ini bukan soal anaknya yang sakit, tapi masalahnya dia akan apa, saudara? Bakar anaknya sendiri. Bakar anaknya sendiri. Sebagai korban bakaran dipersembahkan pada Tuhan. Itu hancur hati ini. Saya membayangkan ketika Yesus tergantung di kayu salib, tiba-tiba langit menjadi gelap. My God, why hast thou forsaken me? Teriakan Yesus, Eloi lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Allah pada waktu itu juga tidak sanggup melihat kejijikan yang ada pada tubuh Yesus digantung di kayu salib itu. Karena dosa-dosa saya, dosa-dosa Anda dilekatkan, digantung pada tubuhnya. Dan ini mengerikan. Nah, kita kembali pada Yefta. Anak tunggalnya, anak gadisnya menyambut dia. Bisa saja kan Yefta seorang jahat, seorang perampok, pura-pura bahasa bodoh, pura-pura nggak tahu. Udahlah, yang penting aku udah menang umat Israel. Toh bisa henti neraca untung ruginya. Umat Israel kan bebas, pasti Tuhan memaklumi lah. Yang penting aku sudah membawa kemenangan bagi Yahudi, anakku selamat. Tapi no, Yefta berkata, aku telah membuka mulut dan aku tidak pernah mundur. Bagaimana ketaatan sang ayah terpengaruh kepada anak. Papa, saya dukung. Papa sudah buka mulut bernasar, jangan mundur. Tapi aku cuma minta izin. 2 bulan aja. Pergi menangisi kegadisanku dengan teman-teman. Nicilah, Cipa pergi. Saudara, anak zaman sekarang, pas dia pura-pura minta izin, dia kabur, saudara. Nggak balik-balik. Tapi nggak ada di sini. Setuju? Dia kabur nggak balik-balik. Karena dia tahu dia akan dibakar oleh bapaknya. Mana mau balik kan? Paling dia ke omnya, ke tantenya. Papa jahat, papa mau membunuh aku. Kabur dia. Tapi Alkitab membuktikan anak gadisnya pulang menepati janji. Artinya aku mau katakan ketaatanmu tidak akan sia-sia. Amin saudara. Amin saudara. Nah, rahasianya apa? Hari ini ibadah mujizat. Mujizat yang terbesar apabila kita dipenuhi oleh Roh Tuhan. Ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Tuhan, maka Tuhan yang mengendalikan kehidupannya. Ayatnya yang ke-29. Coba ditampilkan. Baca, 2, 3, baca. Oke, sampai situ saja. Kalimat yang perlu digarisbawahi. Lalu Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Amin saudara. Kata menghinggapi ada 2 pengertian. Pengertian yang pertama merehefet. Merehefet artinya mencengkram. Roh Tuhan mencengkram hidup Yefta. Buka hatimu, izinkan rohmu, izinkan hidupmu dicengkram oleh Holy Spirit. Amin. Badai
topan, ujian, tantangan, masalah, problem, apapun yang menggoncangkan hidup saudara. Tapi ketika roh Allah sudah mencengkeram saudara, ada dalam cengkeramannya, maka kita aman dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana elang, Raja Wali menangkap ikan, walaupun ikan besar di laut, ketika dia nukik, dia terkam, ikan merontak-rontak, semakin merontak kukunya semakin tajam. Menerkam, mencengkeram, sehingga mangsa dia dapat. Izinkan Roh Kudus mencengkeram hidup kita. Saudara, hidup kita ini bukan enak-enak saudara. Belakangan ini kita lihat semakin sulit dan semakin sulit. Tapi berbahagialah orang-orang yang punya Roh Kudus. Setuju? Setuju? Pengertian yang kedua, Rahab. Rahab artinya dierami. Lalu Roh Tuhan mengerami Yefta. Day by day. Kenapa kita ibadah di sini? Alkitab berkata, apabila kamu beribadah dengan rasa cukup, itu memberi keuntungan yang besar. Saudara, keuntungan yang besar bisa mendengar firman, bisa mendapat kasih karunia Tuhan, dan Roh Kudus mengerami, menghangatkan hidup kita. Mungkin hidup kita udah mulai dingin, banyak janji-janji palsu, PHP yang kita terima, banyak hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kita. Tapi ketika Roh Kudus mengerami, dia memberi kehangatan terus, kasih Bapa mengalir dalam kehidupan kita. Katakan amin saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ketika Roh Tuhan menghinggapi Yefta, ketika Roh Tuhan mencengkeram Yefta, ketika Roh Tuhan mengerami Yefta, maka Yefta terbebas dari kutuk. Kutuk apa? Kutuk keturunan. Ingat, kita berjalan dalam kutuk keturunan. Ingat ini Alkitabiah. Perbuatan orang tua kita bisa turun pada kehidupan kita. Kutuk keturunan. Tapi bagaimana cara menghentikan? Memiliki Roh Kudus, maka kutuk itu diputuskan dari kehidupan kita. Amin. Kenapa malas bilang amin? Yefta terbebas dari apa? Kutuk persundalan. Mamanya seorang sundal, perempuan sundal, perempuan nakal. Yefta dibebaskan. Kutuk apa? Kutuk pencurian, perampokan, kutuk ketakutan, kutuk kebencian dan balas dendam. Kita catat itu, garis bawahi, kita catat. Ada nggak dengan kita? Ada nggak kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk ini turun dalam kehidupan kita? Putuskan dalam nama Yesus. Kita punya Roh Kudus. Setuju? Kutuk warisan, kutuk sakit penyakit, diputuskan dalam nama Yesus. Sekarang buka hati kita. Minta Roh Tuhan memenuhi kehidupan kita. Mencengkeram hidup kita. Mengerami kehidupan kita, niscaya mujizat besar terjadi bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati, firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia. Berapa banyak saudara yang datang tersungkur di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku telah tahu hari ini firman-Mu datang kepadaku. Ada satu contoh radikal yang luar biasa. Yesus bahkan engkau mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dan Alkitab tadi mencatat, sebagai manusia, Allah begitu meninggikan dia. Dan namanya, nama di atas segala nama yang dapat memulihkan kehidupan kita. Yefta, namanya tercatat dalam Bible sebagai seorang pahlawan. Sebab mengapa? Roh Tuhan mencengkram, mengerami hidupnya. Menjadikan dia pahlawan. Kerjasama yang baik adalah ketika dia membuka mulut, dia menepati janjinya. Apa yang membuat komitmen saudara hari ini dengan Tuhan? Saya mau katakan, tidak mudah balik telapak tangan. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, kita akan keluar sebagai pemenang. Amin saudara. Pelayanan saya di Kalimantan Barat 35 tahun ini bukan satu pelayanan yang enak, bukan satu pelayanan yang happy-happy, bukan satu pelayanan yang baik-baik saja. Saya tidak pernah punya pikiran, ambisi atau kemauan, sekalipun begitu banyak peluang, begitu banyak potensi untuk saya membuka gereja di kota. Knowledge saya punya. Saya Doctor of Ministry. Kemampuan saya bisa. Saya punya skill apa saja. Mulai dari masak sampai makan. Saya bisa. Saya bisa bikin kue. Saya bisa bikin bangunan. Semua saya bisa.
Background saya instalatir listrik. Tapi apakah itu satu kebanggaan? Gak ada satupun yang dibanggakan. Di pelayan saya mau memilih masuk di pedalaman Kalimantan Barat. Saya melayani puluhan tahun. Saya cuma mau belajar taat sampai hari ini. Dan saya tahu, biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Nggak gampang saudara. Cibiran orang, fitnahan orang, segala macam hal. Tapi saya tetap berdiri karena punya Yesus. Saudara, pergumulan hidup kita banyak. Mintalah Roh Kudus mencengkram hidup kita, mengerami kita. Kita akan keluar sebagai pemenang. Amin saudara. Jangan pernah khawatir dan takut apapun. Tuhan ada dengan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Biarlah mujizat ini terjadi bagi kita. Berapa banyak saudara yang mau berdiri di hadapan Tuhan? Bersama-sama dengan saya berdoa. Saya undang bangkit berdiri. Kita berdiri di hadapan Tuhan dan kita minta Roh Tuhan yang mencengkram, yang mengerami seluruh kehidupan kita.